Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi di pagi hari ini dengan Wijaya Trading. Dengan eh, jadwal hari ini adalah review untuk satu hari kemarin ya. Kita akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari satu hari kemarin. Kemudian bagaimana hasil pemetaan. Adakah yang nanti bisa kita petik hikmahnya, adakah nilai positif yang kita ambil, atau bahkan mungkin adakah nanti resiko-resiko yang setidaknya kita sudah jalani dan bisa kita minimalisir di kemudian hari. Hari ini bertepatan dengan weekend ya, hari Sabtu 11 November 2023. Buat teman-teman yang berakhir pekan, kita mengucapkan selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Semoga bahagia selalu tentunya. Dan bisa menikmati profit di akhir pekan kali ini. Kita akan mencoba untuk melihat satu hari kemarin dengan analisanya. Di pagi hari kemarin kita perkirakan dengan posisi seperti ini. Ketika dia bergerak naik, kita akan menguji di 1969, kira-kira di area 1969 mampu tidak menembus. Itu artinya terbentuklah satu posisi di mana harga akan lebih tinggi dari sebelumnya atau membentuk swing high yang baru. Kemudian ketika tidak mampu menembus atau setidaknya di resisten yang terdekat 1963 tidak bisa juga ditembus, maka berpeluang akan bergerak turun menembus resisten di 1956. Karena itu posisi sell kita tempatkan di 1955 di sana dengan target yang pertama. Kenapa kita menggunakan target yang lebih besar ya, sekitar 700-an ya, biasanya kan sekitar 500-600. Satu, kita melihat dari sisi peluang, dari sisi kecenderungan ya, naik hanya bersifat koreksi kemudian bisa kembali jauh lebih kuat. Dengan target di 1948 di sana, poin 19. Kemudian kita menguji kembali di 1945 ya, meskipun di 1948 juga kita jadikan sebagai area uji karena di sisi bawah ada support yang jauh lebih kuat di sana. Maka kita mengujinya di 1945 poin sekian atau 1945 44 sana. Ya, 44 45 ini area-area yang betul-betul krusial di sana ya. Kita menunggu apakah di area ini banyak pantulan. Kalau kita amati secara detail lebih dekat di sana, perhatikan di kisaran 1945 ada rejeksi yang signifikan, ada pin bar di sana. Kemudian diikuti berikutnya dengan pin bar selanjutnya atau diikuti dengan rejeksi selanjutnya, maka ini sudah terbentuk dua rejeksi. Namun di ketiga candle setelahnya tidak ditemukan satu konfirmasi dia akan bergerak naik. Justru memperkuat posisi seller dengan terbentuknya momentum bearish yang sangat kuat di sana dibanding dengan dua candle sebelumnya ini. Bahkan bisa menembus level supportnya. Itu artinya akan berusaha mendekati target berikutnya ya. Karena ini sudah menyentuh target yang kedua, maka kita akan berhati-hati berada di area jenuhnya ya. Berada di area jenuh, apakah masih berpotensi? Masih. Namun sudah kita ingatkan teman-teman, kemarin ada yang kita ingatkan dengan target yang pertama ya, selesai, sudah terpenuhi harian. Kemudian ada yang sampai di target yang kedua ya, tergantung kemampuan psikologisnya. Pada akhirnya semakin malam semakin bergerak, tidak ada perlawanan yang signifikan. Kalau kita amati bullishnya di sana mencoba untuk menekan dengan kuat, tetapi lagi-lagi ditolak oleh seller dan tidak mengkonfirmasi kekuatan bullish di sana. Sehingga tidak heran jika bearish masih mendominasi hingga jelang penutupan satu hari kemarin ya, ada petunjuk rejeksi yang signifikan di sana
kemudian sudah mulai ada konfirmasi naik. Tapi sayang sekali sudah berada di area jenuh dan waktunya sudah mulai mendekati penutupan hari, sehingga kalaupun ada petunjuk yang kuat maka sudah waktunya untuk istirahat. Hari esok, hari Senin yang akan datang, diperkirakan ada sedikit lompatan ya, akan bergerak naik. Kalau kita amati, kita lanjutkan ya, setidaknya satu hari kemarin kita bisa mendapatkan profit yang maksimum, bahkan kalau sampai di dua target ini bisa mencapai 1.300 sekian ya. Mungkin bagi yang hanya satu target sudah lebih dari cukup untuk satu hari. Tidak ada nyaris perlawanan sama sekali. Buyer yang kita tempatkan di atas juga tidak tersentuh sama sekali. Selanjutnya kita hanya akan memperkirakan secara sekilas ya, karena nanti pada hari Senin setelah terbentuk satu candle kita akan melakukan analisa ulang. Kalau kita melihat dari historinya ya, di time frame daily-nya ya, satu hari kemarin ada momentum kembali ya, bearish di sana, ada momentum bearish. Tetapi jangan lupa, meskipun ini momentum masih berada di jajaran tren naik ya, ini hanya bersifat koreksi, berada di area levelnya, sehingga perlu kita tetap waspada dan hati-hati. Bisa jadi akan terkoreksi kembali seperti ini, setelah ini akan kembali mulai bergerak naik. Memang belum ada petunjuk di sana di time frame D1. Di H4 kita amati, kita lihat dulu di H4 ya. Di H4 juga tidak ada petunjuk yang signifikan ya. Kalau kita amati dari karakteristiknya, memang condongnya masih bergerak ke bawah. Kalau dari time frame yang lebih kecil, kalau kita tarik dari sini turun, kemudian naik, koreksi, kemudian turun lagi, kemudian koreksi ya. Setelah itu kembali tren, dan sekarang di posisi sudah break di level supportnya, maka dari time frame H4 ini mengindikasikan akan ada koreksi kembali ke atas ya. Apakah nanti sampai di harga 1946 atau berada di 1960? Nah, kita nanti akan mengamati, kita sesuaikan dengan daily range-nya. Nah, setelah ini nanti kita akan menguji apakah ini nanti akan jauh lebih kuat ke sana atau sebaliknya hanya bergerak sampai di sini dan kembali turun. Intinya di esok hari ada potensi akan bergerak koreksi naik. Meskipun di time frame H4 tadi belum ada petunjuk yang kuat. Sementara di time frame H1 sudah mengindikasikan kekuatan bullish dan mengkonfirmasi akan perlawanan dari bullish ini, akan koreksi naik. Sampai di mana kita perkirakan akan berada di kisaran 1946. Nanti di area ini kita akan mengujinya apakah mampu atau tidak. Kita akan menguji di sana ya. Dari sisi tren kecenderungan masih berada di jajaran baris turun atau di tren turun. Bagaimana kita bisa melihat dari swing high dan swing low-nya, dari petunjuk yang ada ya. Dari candle-candle terakhir yang terbentuk, di sana sudah ada loss momentum, ada rejeksi, ada konfirmasi, sehingga petunjuk naik sangat terbuka lebar. Setidaknya di dalam satu hari kita manfaatkan hingga di 1946 ini sudah lebih dari cukup untuk target satu kali transaksi. Selanjutnya nanti kita akan menguji di kisaran 1946 ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin nanti hari Senin ya, kita perkirakan ada lonjakan atau ada lompatan kecil di atas. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan peluangnya hingga area koreksi. Setidaknya tidak ketinggalan momentumnya ya. Meskipun nanti yang kita dapatkan tidak terlalu banyak ya, paling tidak kita masih dapat bukaannya ya, dapat peluang kecil di awalnya. Sekali lagi nanti kita akan uji di 1946 atau di 1940 ya, 1946 ini ya. Kita ketemu di hari Senin ya, mudah-mudahan nanti juga
masih terbuka sangat besar sekali probabilitas untuk kita entrykan. Seperti di hari-hari sebelumnya, kita hampir selalu dapat profit dengan posisi-posisi kita. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang kemarin banyak bertanya belum sempat kita jawab. Nanti kita akan buatkan videonya. Kalau ada schedule untuk kelas yang reguler, nanti kita akan coba bahas kembali. Terima kasih sekali lagi. Kita sampaikan juga buat teman-teman yang sampai sekarang masih mengikuti channel Wijaya Trading. Semoga selalu ada manfaat yang didapatkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.